Pemirsa, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional masih relatif stabil, tapi harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari pantauan harga di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga daging sapi dijual di kisaran Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogram. Sebelumnya harga daging sapi masih berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga dipicu oleh meningkatnya harga pasokan dari distributor. Sementara itu harga daging ayam mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 atau berkisar Rp47.000. 140, kadang 150 sampai 160-an. Kira-kira untuk kenaikan sendiri itu terjadi kenapa ya Pak penyebabnya? Ya mungkin karena pasokannya dari sono kita naik ya kita jual naik juga. Pemerintah mengungkap salah satu penyebab anjloknya harga daging ayam dan telur adalah berkurangnya penyerapan selama program MBG yang berhenti di masa libur sekolah. Kini Kemendag sedang berupaya mencari pembeli dari Singapura dan meminta hotel, restoran dan juga kafe untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam. Menteri Perdagangan RI Budi Santoso hari Selasa di Jakarta Pusat mengatakan, berdasar sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, harga sejumlah komoditas pangan saat ini dijual di bawah harga eceran tertinggi. Budi ungkap, kondisi tersebut dipengaruhi oleh liburnya program makan bergizi gratis yang bertepatan dengan masa libur sekolah, sehingga penyerapan terhadap sejumlah bahan pangan berkurang. Terkait hal tersebut, guna bantu menyerap kelebihan pasokan bahan pangan, Kementerian Perdagangan meminta hotel, restoran, dan kafe agar meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam. Selain itu, pemerintah juga mulai buka peluang ekspor telur ke Singapura sebagai pasar alternatif. Meski hingga kini belum memperoleh pembeli, proses penjajakan terus dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelangkaan BBM jenis solar masih terus terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan mengular di SPBU yang masih memiliki stok. Antrian kendaraan mengular di salah satu SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Para sopir truk antri berjam-jam demi mendapatkan solar. Antrean ini terjadi imbas kelangkaan solar yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Kelangkaan solar ini terjadi karena pasokan datang terlambat dan kuota dibatasi hanya 8 ton per SPBU setiap hari. Akibat lamanya mendapatkan solar, aktivitas warga pun terganggu, bahkan harus merugi karena terlambatnya pengiriman logistik. Oh, nggak datang pagi kita nggak dapat bang. Nggak dapat ya. Abang tiap hari kayak gini? Iya bang. Jam berapa lah antrinya bang? Udah jam 7 tadi bang. Sampai jam 9 belum dapat? Belum dapat paling. Warga berharap pihak terkait segera menambah pasokan solar di setiap SPBU sehingga antrean mengular tidak kembali terjadi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, menjaga kesehatan tubuh menjadi salah satu kunci utama, terutama di usia yang mulai rentan dengan penyakit persendian. Persoalan ini tentunya sangat mengganggu saat beraktivitas, terutama saat menjalankan ibadah. Melalui program Cahaya Hati di Masjid Istiqlal Jakarta, suplemen Wellmove memberikan solusi agar nyeri persendian teratasi. Program Cahaya Hati Indonesia kembali menyapa jemaah di Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam pelaksanaannya, para jemaah mendapatkan pesan agar senantiasa menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Para jemaah didominasi oleh kaum ibu-ibu yang sudah memasuki usia produktif sehingga rawan mengalami nyeri pada persediaan, terutama ketika berlama-lama duduk kemudian seketika harus berdiri. Untuk mengatasi serta melakukan pencegahan nyeri sendi, solusinya adalah dengan konsumsi suplemen khusus persendian Wellmove. Tidak seperti suplemen sendi yang lainnya, Wellmove menawarkan suplemen dengan harga yang murah namun dengan kualitas yang sangat baik.
Anda bisa menemukan suplemen Wilnip di apotek terdekat, bahkan tersedia juga di minimarket atau outlet-outlet lainnya yang ada di sekitar Anda. Ada perubahan. Jadi udah nggak kaku lagi. Kalau jalan juga naik turun tangga juga di lututnya udah nggak nyeri lagi. Biasanya pakai produk yang mana, Bu? Yang kaplet. Apa kita ya? Harganya gimana? Harganya terjangkau, sesuai lah dengan hasilnya. Jadi, tunggu apa lagi? Sayang sendi, ingat Wilmo. Sendi nyaman, harga teman. Pemirsa, terungkap alasan gadis YT, korban penyekapan Taufik Hidayat, pasrah tubuhnya ditato wajah pelaku. Polisi menyebut tindakan itu diminta oleh pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Rasa takut yang besar akan ancaman penganiayaan fisik memaksa korban penyekapan gadis YT pasrah menato tubuhnya dengan gambar wajah sang kekasih Taufik Hidayat. Polisi menyebut tindakan itu diminta pelaku sebagai dalih pembuktian rasa cinta akibat cemburu buta. Direktur PPA dan PPO Polda Jabar Kombes Pol Rumi Untari mengatakan Taufik meminta korban menato tubuhnya dengan gambar wajah Taufik. Permintaan itu dilakukan saat korban masih dalam kondisi sehat. Tato ya, kalau berdasarkan investigasi, tato itu sebenarnya pada saat mereka masih masih ada kondisi sehat, sehingga untuk meyakinkan pelaku kepada korban bahwa kamu cinta sama saya gitu kan, karena di indikasi cemburu ini pelaku, sebagai bukti dia cinta mah ya tato sok bareng tato jadinya dilakukan, dan tato itu benar diakui dan sudah dikuatkan juga oleh korban. Udah cukup ya? Bu, jadi pertanyaan besar, Bu, itu korban kenapa tidak kabur saat itu, yang jadi pertanyaannya kenapa, Bu? Rasa takut yang besar dari korban, dah itu memang jawaban konsisten dari korban, memang ketakutan yang besar. Meski tanpa paksaan, korban pada akhirnya pasrah menuruti kemauan Taufik. Gadis YT mengaku takut dianiaya Taufik jika menolak perintah. Sementara itu, pemirsa, seorang anggota polisi Polres Tegal Kota, Aibtu N, diduga menyekap dan menyiksa istri sirinya. Pelaku juga diduga melakukan penyimpangan seksual kepada korban di depan anak korban yang masih balita. Didampingi tim Hotman 911, wanita berusia 30 tahun berinisial M ini melaporkan dugaan penyekapan, penganiayaan, dan kekerasan seksual yang dialaminya ke Bareskrim Polri. Korban menderita luka bakar 47% di tangan dan kaki hingga sulit berjalan akibat disiram air keras. Korban juga mengaku dicekoki narkoba oleh Aibtu N sejak awal mengenal pelaku dari temannya. M dipaksa suami siri yang merupakan anggota polisi aktif membuat narkotika jenis sabu. Ternyata pelaku yang merupakan anggota Polres Tegal Kota menyiksa dan melakukan perilaku seksual menyimpang ke istri sirinya. Disaksikan anak korban yang masih balita. Tak punya hati, Aibtu N bahkan mengancam korban akan menyebarkan video asusilanya. Awal bulan aku dikenalin oleh teman. Sama beliau di awal pertama kenal juga udah dicekokin narkotika. Apa misalnya? Apa? Tahun berapa ini? Itu tahun pertengahan 2023. Dibunuh atau seperti apa? Enggak, kalau dibunuh enggak, lebih ke penyiksaan, pemukulan, terus juga akan disebari video asusila kayak gitu, terus juga kayak penyimpangan seks kayak gitu. Di bawah tekanan dan ketakutan, korban terpaksa berbohong saat mendapat perawatan medis di 2 rumah sakit dengan alibi terkena air panas dan akibat kebakaran tabung gas. Keluarga mengaku baru berani bersuara lantaran takut dan kerap mendapat intimidasi dari Aibtu N. Aibtu N kini sudah ditahan di Bit Propam Polda Jawa Tengah. 2,5 tahun disekap dan dianiaya, kini korban menuntut keadilan. Meski pelaku sudah dalam penahanan khusus,
Korban minta Aibtu N dihukum seberat-beratnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.